Soalnya dulu kan gue masih di Jember, dia SD masih di Jember. Kelas 3 SD. Iya kan? Kayak ingat gak dulu pernah main bola. Pokoknya kan gue paling kecil nih, gue paling suka dibully nih sama mereka berdua nih. Dari kecil. Kaget sih. Wih, sama Ata nih. Ya pacar-pacaran monyet Ya, lah. biasa-biasa Ya biasa aja lah. Kagak boy. Merit. Nah itu yang gue emis sih, ternyata mereka bisa memperjuangkan hubungan mereka dengan baik. Keluarga bener-bener jadi alasan utama gue. Contoh nih Pipi gak di sini nih, gue gak akan kesini sih. Wah bisa gila gue. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Sekarang ini adalah tamunya ini, kita ketemu tiap hari ya. Karena dua-duanya sekarang udah tinggalnya di Jakarta dan gimana bilang udah ikut kerja apa gimana sih? Lebih ikut kerja sama hidup sih. Oke. Ya, Yang gue mau tanya, kenapa milih Jakarta? pusatnya di sini sih, Jel. Pusat dari? Satu entertainment semua di sini. Oke. Perputaran uang paling gede di sini, satu Indonesia. Bener gak? Ya. Iya. Tapi kan kenapa kan kuliah juga kan udah di Bandung gitu loh. Temen-temen juga link udah gede banget lah di sana. Tapi kenapa di Jakarta? Di Jakarta nggak ada link kan Bang ini? Cuman kita aja nih linknya. Kenapa memilih? Kalau aku nih misalkan jadi Bang Indi, pasti kan aku lebih memilih Di Bandung. di Bandung karena kan temen-temen kan. Ada di sana. Mm-mm. Satu mungkin cari pengalaman. Cari pengalaman. Soalnya pola pikir orang sini, orang Jakarta sama orang Bandung beda banget nih. Beda banget. Apa sih bedanya tuh? Beda banget. Lebih apa tuh misalnya? Kalau Jakarta misalkan lebih digital banget atau gimana? Lebih digital. Ya setuju sih, lebih digital. Lebih digital ya. Dan lebih frontal sih orang sini. Lebih frontal. Kalau di Bandung kan gak tuh kayaknya enakan nih. santuy gitu ya. kan gak enakan, terus Gak santai enakan. banget gitu. Tapi apakah orang Bandung semuanya santuy gitu? Kan Enggak semua. Cuma rata-rata. rata-rata gitu ya. Tapi kan gimana, dari keluarga kan juga pisah. Mm-mm. Apa emang rencana dari awal Bang Indi apakah emang pingin jauh dari keluarga atau bukan, maksudnya tuh gimana ya, kan tadinya kan sama keluarga terus nih, tiba-tiba memilih merantau kan pasti ada pertimbangan, terus pasti ada ngobrol dulu dong sama Bu Noni, sama Ada sih. Bapak ya kan. Benar sih. Tapi ya kata mereka juga sama sih, ya udah. Kalau kamu cari pengalaman ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi gimana? Oke. Pandangan dari Bapak gimana? Kok dia nggak pernah ngomong apa-apa ya, kayak ya kasarnya kayak ya lu cari deh apapun yang mau lu cari gitu loh. Iya. Nah kayak gitu. Sama ya, kalau Pipi itu mungkin kalau nggak ada bunda aku tuh udah mungkin disuruh merantau gitu loh. Emang karena emang tipikalnya Pipi tuh begitu. Iya benar. Udah lu ngapain di sini, udah pergi aja di sana ke sana gitu. Soalnya Jadi dulunya itu tuh ngeran- sama banget itu kayak gue yang dulu tuh pindah ke Jakarta tuh gara-gara Pipi sih. Jadi lebih ke kayak setelah gue pikir-pikir waktu itu juga, gue sih lebih ke nyari pengalaman tuh pasti. Intensitas kerja yang lebih gila-gilaan dan challenge yang lebih gila-gilaan ya di sini. Iya. Kalau gue sih itu. Kalau Mas Billy itu ya. Dan Tapi kangen gak sama Jember? Soalnya yang di Jember nih Mas Billy. Ya Jadi kan, kalau dari kuliah deh, ceritanya dari kuliah, pertemanan gitu gimana? Wah, kalau kuliah di Jember mah kan karena emang lahir dari situ, teman di situ banyak ya. Memang harus memilih sih. Harus memilih sih. Lu mau bakal tetap dengan lingkungan itu, dengan kehidupan itu, apakah lu mau berkembang lagi lebih lagi. Toh someday kita juga bisa pulang kan. Tapi kan gimana kalau misalkan Bang Indi udah belajar dari sini kan, apakah misalkan mau di Jember membuka lapangan kerja baru kan sebenarnya Bang Indi yang jadi Bang Mas Billy yang jadi pelopornya kan itu lebih chance-nya kan lebih gede sebenarnya. Memang, tapi kan balik lagi sih. Mungkin suatu saat mungkin kalau udah berhasil di sini kita bawa sesuatu ke Jember ya why not? Karena balik lagi kita pasti pulang juga kok. Kalau Pak Ade nih. Ada. Pak Ade ini gimana ya? Saklek banget ini, apa sih Bil, kayak dia tuh keras banget gak sih? Kalau gue lihat soalnya Pak Ade itu bener-bener ngedidik anak-anaknya pasti kayak harus gini. nah kayak eksak banget itu. Iya kan? Iya sih, balik lagi dia karena dia akademisi karena kan. Dokter kan. Iya, akademisi, dan dia juga nggak pernah di dunia ini. Dan untungnya sih waktu gue dari SMP tuh udah dikasih kebebasan kayak lu udah tahu mana yang bener, lu udah tahu mana yang salah.
Jadi lu mau jalanin yang mana terserah, lu tanggung jawab sendiri. Tapi kan Pak Ade pasti punya pemikiran yang belum masa sekarang banget, apalagi kan dari Jember ya gitu. Pak Ade kan pasti belum lihat cara misalkan sosial media atau entertainment tuh uangnya sebesar apa sih? Kan pasti kan dia kan belum tahu kan. Nah sekarang ngelihat lu kayak gini tuh gimana Pak Ade? So far sih kalau keluarga gue sendiri lebih ke support aja sih apa gue kerjain. Jadi kayak kalau emang lu yakin dengan itu, terus habis itu perhitungan lu udah aman, udah menurut lu oke, ya go ahead aja. Perkara nanti jatuh atau enggak tuh balik lagi sih resiko sih. Iya. Karena kan Pak Ade apa ya? Kalau yang gue lihat belum mengerti gimana ya Jakarta tuh kayak apa sih gitu kehidupan di orang Jakarta. daerah tuh gimana Iya kan? sih? Makanya gue yang gue pengen cari itu gimana intensitas pola pikir, terus challenge di Jakarta tuh gimana sih? Dan ternyata emang terbukti oke banget di Jakarta buat kerja ya. Apalagi kan kata bokap Pak Ade itu dari kecil emang seharian tuh bisa baca buku aja. Hidupnya cuma belajar. Belajar. Sedangkan bokap tuh yang fun aja gitu. Iya, yang kalau Pipi kan motoran, anak motor, terus Nongkrong. anak lomba, apa segala macem. Ya emang bertolak belakang banget Iya, gitu. kan? Dan tapi untungnya gue nggak ngikutin bokap sih. Untuk yang harus baca terus-terusan, belajar akademisi. Dan bokap juga ngebebasin itu, nggak yang lu harus begini, lu harus jadi ini, enggak sih. Tapi bukan berarti akademisi salah juga sih. Bukan akademisi, Enggak, akademisi iya, penting karena Cuma menurut kita gue, lebih milih gitu. iya, karena kita lebih memilih buat lebih ke pekerjaan yang non formal sih daripada yang kita Oke. harus mengerjakan sesuatu yang formal. Dulu itu pas dari kecil deh. Dari kecil tuh deket gak sih? Kalau gue Kayak sama dia sering, nih sempet sering ke Jakarta gak sih dulu? gue sering, maksudnya gue sama dia malah lebih deket waktu kecil banget nih. Soalnya dulu kan gue di Masih di Jember, dia SD masih di sampai kelas Jember. 3 SD. Iya kan? Kayak ingat gak dulu pernah main bola di... Pokoknya kan gue paling kecil nih, gue paling suka dibully nih sama mereka berdua nih. Dari kecil, kalau udah main bola dah. Iya kan? Yang mana? Ada dulu pas di radio dalam. Bener, di bener. rumah sana Iya, dulu, radio ya. dalam sih. Iya kan? Karena Jiel tuh tipikal anak yang pendiam dulu waktu Pendiam, kecil. ya. Dan mereka berdua nih iseng gitu kan. Dan Iya, susah benar. dideketin. Iya. Jiel tuh anaknya susah banget dideketin. Jadi kayak kita gimana ya deketinnya ya? Dia usilin aja dulu dah. Iya sih, beda banget sama sekarang bener. Beda Beda banget. Dia banget. bisa ngobrol Beda enak, banget. lebih dewasa. Tuh lebih enak diajak ngobrol lah daripada dulu waktu kecil. Dulu mah- Batu banget, batu. Waktu kecil bos. Wah gila ya waktu Wah. kecil ya. Waduh bos. Terus Gue lebih main sama kakak sih waktu kecil. Iya Oh, sama kakak. Sama kakak. mungkin kan segala pengalaman Jiel sih. Iya. Dan jadi ngebentuk dia kayak Learning gitu. by doing lah. Gue mau ke Kaloli. Kaloli kan udah Kok aduh? udah nggak serumah lagi ya. Mm-mm. Apa sih perbedaannya yang Bang ini dan Mas Billy ini lihat? Gak tau ya, selama gue di Jakarta kan gue tinggal sama kalian nih, dan gue nggak tahu kenapa tuh kalau ngomongin Aurel tuh kayak yang masih nggak nyangka aja lu bisa Kalau married dia udah duluan nikah. ya. Lu kok bisa married duluan sih? Maksudnya kayak gue tuh bener-bener yang seru-seruan sama dia, main bareng dia, ribut-ribut juga pernah gue sama dia. Ribut tuh pernah gue ribut sama dia. Terus sampai akhirnya gue berpikir kayak, wah ini adik gue dulu yang gue ajak ribut, yang gue ajak main tiap Tiba-tiba hari. udah Yang- 4 bulan. yang juga. kocak-kocak banget ternyata. Kemarin gue tuh jujur yang waktu bener-bener gue sedih tuh waktu lamaran sih, engagement itu, waktu tunangan yang dia jalan sama Arsi. Oh, Sedih sih. Wah tuh nangis Sedih. jadi-jadinya gue itu. Sedih. Gue nangis jadi-jadinya kayak shit nih adik gue yang waktu itu nih, waktu masih kecil, yang masih main di pinggir kali. tiba-tiba semuanya flashback gitu ya. Yo, Tiba-tiba pemikiran kita. Gua dorongin mulu ke kolam renang. Sumpah. Sebenarnya sih Indi yang iseng, gue nggak pernah iseng sih. Ya cuma dia memilih pilihan nikah Ya. di umur segitu sih hebat sih. Hebat menurut gue, dan Ya kan? semoga menurut gue ya langgeng lah sampai Hebat. kakek nenek, sampai mereka bener-bener bisa jadi pribadi Walaupun yang sedih. bagus sih, orang tua yang bagus sih. Gue cuma bisa berdoa sekarang. Bisa sih dia jadi orang tua muda. Bisa. Dengan pengalamannya sih Iya pasti. bisa. Karena dia salah satu perempuan yang tough banget menurut gue. Dan mendapatkan laki seperti abang ya. Wah harusnya sih ya bisa lah. Atta tuh juga tipikal orang yang bekerja keras, bertanggung jawab. Bang ini gimana ngelihat Bang Atta? Personalitinya gue suka sih. Jujur. Cie naksir ya. Jangan Sebenarnya lu yang naksir gitu. kan. Parah. Personalitinya sama yang tadi dia Billy bilang sih, ya pekerja keras. Bener banget lah. Sekarang sampai kayak gitu dia. Gimana kerja keras dan baik sih dia.
baik dan seru banget. Anaknya seru banget. Anak seru dan Iya, idenya seru. tuh nggak habis-habis. Nggak habis-habis. Jadi gue kayak Ngomongnya juga nggak habis-habis. kalau lagi main sama dia tuh kayak datang ke rumah dia tuh minimal tuh pulang jam 3 pagi, jam 4 pagi. Ya karena Pasti. dia kalau kita ajak fun bisa, ajak serius bisa, kita ajak bisnis dia nggak bisa jabarin semuanya gitu kan. Anak itu pintar. Iya, benar. Memang apa ya, dari kecil kan emang udah di lapangan gitu loh. Iya. Jadi emang itu nggak pelajaran paling mahal. Dia Ya, bukan pengalaman bukan dia, tipikal anak yang diem duduk nungguin laporan bla bla bla, enggak. Dia memang benar-benar terjun sih. Mm-mm. Kelihatan banget tuh anaknya terjun. Tapi pertama kali gimana sih pas kabarnya Dekat sama. dekat gitu? Gua kaget sih. Oh, gua ada keraguan jujur. Karena kan Gua kaget sih. karena kan Aurel itu, ini buat kalian yang nggak tahu ya, dia tuh dari kecil nggak pernah loh mau pacaran sama artis. Pacaran tuh nggak pernah mau sama artis, nggak tahu kenapa, nggak pernah suka sama artis. Ini nggak pernah mau sama public figure dari dulu. Iya. Coba dari dulu siapa sih? Abis itu tiba-tiba iya. langsung sama Bang Atta gitu. Nggak kan. pernah ya, dia nggak pernah. Iya benar juga ya. Dia nggak pernah sama public figure sih. Gue sempat kaget sih. Wih, sama Atta nih. Gua ada ragut. Gue Sempat ya, ada ragu karena dulu. gue juga berpikir ya, gue pikir cuma masih yang ya pacaran monyet Ya, lah, biasa-biasa ya biasa aja lah. Nih, paling nggak 5-6 bulan setahun Iya, putus gue gini. Iya kan? Kagak boy, merit. Nah itu yang gue emis sih, ternyata mereka bisa memperjuangkan hubungan mereka dengan baik sih. Iya, pas berjalannya waktu, boleh juga nih ternyata serius. Ya udah, kenapa ada orang serius kita tidak terima dengan baik? Dan kenapa nggak Iya. kita dukung? Iya, kita mah keluarga dukung aja. Mending tanya balik. Lu aja nih, gue Perasaan Jil gimana? Kalau Li. Kalau perasaanku ya, dia itu nggak pernah dapetin cowok yang bisa nuntun dia ke arah yang apa ya? Awalnya ini kan sebenarnya dia ini kan bukan cewek yang ambisius, Bukan, nggak memikirkan bukan. karir kedepannya Bukan. seperti apa. bukan. Iya benar. Lebih Dia- banyak benar, main, Dia lebih butuh Benar. imam. Iya kan? Mm-mm. Nggak, dan nggak tahu kenapa pas sama Bang Atta ini bener-bener dia ini jalannya tuh bener-bener ketata semuanya loh. Dari agama dia sholatnya Lebih lebih rajin, pekerjaan juga dia lebih tahu dia Harus arahnya mau ngapain. kemana. Itu sih yang gue salut Bagus, berarti- sama Bang Atta. Dia berarti bener-bener bisa menuntun Aurel gitu loh. Iya, berarti Atta sosok Iya, imam benar. yang baik untuk Aurel dong. Iya, dari segi agama kan Bang Atta juga soalnya kuat Bagus banget banget. gitu. Kalau dari keluarga, pernah nggak cerita tentang apa pertama kali gimana sih? Oma gitu misalkan. Kalau atau- Oma nanyanya ke dia nih, Oma di rumah, atau Oma di rumah atau lu. Pak D kan ini juga yang repost mulu ya dulu. Iya dulu. Itu gimana sih? Gue Gimana kaget sih? Itu lebih ke pansus kan. Keluarga. Lebih ngapain sih? Gue juga gak tau. Update mulu. Gue juga ngapain nggak sih tahu. lu begini? Pak D kok jadi repost mulu? Kenapa ini? Gue kaget nih. Anda ngapain aku sih? repost. Gue kayak ya kalau balik lagi sih karena tipikal bokap sama nyokap tuh kayak ya udah kalau emang lu sudah mengambil sebuah keputusan, lu udah tahu baik buruknya di mana, ya lu lakuin. Keluarga Tapi- itu cuma bisa support. Pak D gimana pertama kali tahu gitu? Ya Nggak ada cerita sama lu gitu. kagak lah. Gue kan sebenarnya gue juga bukan tipikal orang yang deket Nanya sama ya? keluarga banget dan nanya-nanya gitu-gitu loh. Iya Gue sih, kan iya kayak sih. ya udah bodo amat gitu loh. Yang penting lu Tapi tahu. pernah, wah sama Atta gitu pernah nggak? Pernah lah, maksudnya kayak tanya, ih itu beneran tuh Bila mata. Ya, gue cuma bilang ya beneran. So far sih ngelihatnya mereka pacaran dengan baik-baik aja. Mungkin mau serius ke jenjang pernikahan, ya udah. Bokap cuma bilang ya mungkin kalau ini memang jodohnya didekatkan, kalau bukan ya dijauhkan gitu. Kasih yang terbaik aja. Tapi kalau dari teman-teman lu ada nggak? Wah teman-teman Soalnya gue teman-teman bos, gue ada yang receh itu teman-teman gue. Banyak. Teman-teman gue tuh bener nggak sih? Iya, banyak, berisik bener. banget, berisik banget kayak Bibil tuh beneran apa sih mata tuh beneran apa cuman kayak settingan gitu loh. Karena kita taunya kayak settingan apa nih? Settingan aja, kayak konten-konten aja. Yang paling semangat sih Oma sih. Iya, Oma gimana? Luar biasa. Dia kalau tanya Oma hebat. lu lebih deket sama Oma. Kita kan jauh dari Oma. Iya nek, iya nek. Gitu aja nih. Oma Ini pada Oma, iya nek. Di Aurel jadi nggak mata? Kayaknya sih jadi ya. Ini kan gue nggak mungkin Iya. nanya kakak jadi nggak sih sama mata? Gini kan gue nggak mungkin nanya gitu nggak mungkin. Iya semoga aja jadi, gue jawab gitu. Tapi mungkin pada waktu itu ada kali sehari tuh nanya kayak 5 kali 3 kali ada. Pas pertama kali dia tahu. Harusnya lu forward nomornya Aurel aja. Kalau nggak nomornya Jangan. Atta lu forward Jangan lah. dong. Ntar gua- Langsung video call nih. Lu ngomong sendiri dah gini. luar biasa. Luar biasa. Ampun Oma, maaf canda. Kalau Mas Bilit, Mas ini kan keluarga itu berapa orang? Berempat. Kika kan? Dia Dua berdua doang. Kika. Mm-mm. Kika itu sekarang dia tuh
Gimana? Dokter. Udah lulus belum? Lulus ya? Udah kemarin kan. Dia Oh lulus kan? Lulus SK iya sarjana doang. sarjana Lagi kedokteran. koas. Lagi koas, kan? Abis koas baru jadi dokter ya. Belum, internship dulu setahun baru bisa praktek. Oh, Dan gitu. Bang ini kan kalau nggak salah sarjana Teknik sipil. teknik kan? mesin. Dan Teknik sipil boy. Mesin jahit. Teknik sipil. teknik sipil. Tapi kenapa Mesin bubut. Teknik sipil. Tapi kenapa kok suka bermusik? Kenapa? Hah, Itu dari keturunan itu turun dari bokap atau kan misalnya dari keluarga Bandung kan Nggak juga ada. Kalau menurut Nggak ada. menurut kita ya, kita tuh ada bakat musik tuh ya dari pipi sih. iya. dari pipi. Kita kita mau nggak mau dia bisa Nggak main, kan? gue bisa main, lu bisa main. Soalnya ini Mas Billy ini jago banget main Piano. Enggak lah. piano. Dulu juara kan? Tinggal lah. Merendah banget. Kan? Malas Bang banget. ini- Udah lupa Bang kok Billy sih. ini dulu juara Males. di Jember nih dulu Males ikut banget. lomba-lomba. Malas banget. Baik yang nggak tahu ini kan lu juga pasti nggak tahu kan. Lomba-lomba. Jago banget main pianonya. Darahnya tuh dengan dari pipi ya berarti ya. Dari Iya. pipi sih kayaknya musik kita. Soalnya gift Tapi dari kakek sih, ayah sih kayaknya. Dari pipis. Dari oma Kalau gua nggak cuy, ngeliat. dari oma cuy. Nah, emang oma Oma tuh dulu kan penyanyi cuy. Hah? Dia tuh doyan karaokean kemana-mana tuh. Hah? Kalau nggak dari bapaknya oma apa gitu ya. Pemusik, pokoknya ada yang pemusik kalau nggak salah dulu. Bokapnya oma itu dulu kayak pemain musik atau kayak yang itu loh, kayak yang Islam gitu kayak apa sih namanya? Rebana gitu. Iya gitu-gitu kayaknya kayak grup-grup Marawis gitu, marawis gitu. Oh, Kalau seinget gue ya kalau nggak salah ya. ya mungkin. Gak tahu gue soalnya. Kalau ini nggak tahu sih dapat dari mana. Iya kalau Bang Iya. ini tuh kan dari Hmm. emang dulu di Bandung kan kayaknya juga bikin cover-cover ya. Iya, terus kayak di Bandung juga suka reguleran juga sama kayak wedding kayak gitu-gitu nyanyi suka juga di Bandung. Terus bukan nyaman ya nyebutnya apa ya? Iya Kayak- fun aja gak sih kayak wah ini gue di sini gitu. Nah itu kayak ya kayak gitu kayak sempat hilang juga dari situ milih kuliah. Tapi nggak tahu kok balik lagi ke sini gitu loh. Nah itu Tapi sekarang berarti sekarang gak ada hubungannya dong sama kehidupan sekarang sama kuliah. kuliah. Nggak ada sama Jauh. sekali. Wah jauh dia. Nggak sama Dia sekali jauh, nggak dia ada jauh. sama sekali nggak ada. Tapi emang keluarga dulu pas Bang ini ngambil itu jurusan Kuliah. itu emang Nggak dukung sih. ngedukung. Gedung-gedung aja ya udah. Tipenya gitu sih keluarga dari dulu. Kayak apa yang mau lo ambil ya udah ambil aja pengalamannya. Paling nabrak sendiri gitu ya. Benar juga sih. Iya. emang Nabrak seperti itu. sendiri ya. Kita bukan tipikal anak yang dikekang terus diatur. Cuma Dengan keluarga ingetin, kita nggak ada ingetin. yang kaku berarti. Iya kan? Iya, Kayak Bibi nggak ada. juga kan udah kamu mau jadi apa? Wah apalagi. Gue suka Itu tuh apalagi. pergaulan seperti itu. Maksudnya ya Apalagi. asalkan kita udah tahu batas ya. Maksudnya itu kan selalu diingatkan bahwa bagusnya begini, buruknya begini. Lu udah tahu kan, lu tinggal milih. Nah, Yang kan penting gua- tahu batas. Tapi pasti ujung-ujungnya pulang lah. Ke Kemana keluarga- tuh? Ke keluarga dong. Keluarga ya. Gak bisa. Lu pergi jauh-jauh tetap pulang ke keluarga lah. Iya. Siapa lagi yang nolongin kita? Jadi dulu itu kan Mas Billy kan dari dapur asik ya. Yes. Dapur asik itu Mas Billy apa sih? Jadi kayak bener jujur yang gue emang basicnya kan lebih ke manajemen bisnis kan. Emang dulu sarjana itu. Iya, manajemen ekonomi Oh. bisnis. Jadi habis gitu beres. Gue ke Jakarta itu sempat setahun setengah lah. Itu ikut PP di DPR dulu kan. Kayak, Oh iya dulu. gue kan masih ikut PP di DPR tuh. Terus gue di DPR tuh kayak, tuh ngapain ini? Aduh, Kayak, ngapain kayak lagi bukan semua? tempat gue nih. Karena lu gak politik juga gak ngikutin. Gak ngikutin. Terus gue ngeliat kegiatan di DPR nih begini. Waduh nih kayaknya bukan gue banget nih. Akhirnya so far habis gitu gue akhirnya mengaplikasikan ilmu-ilmu kuliah gue tuh waktu di Bisnis. dapur asik sih, di bisnis. Dapur asik. Jadi dapur asik tuh gue waktu itu ya bener handle all round sih. All round, jadi dari kayak operasional sampai back office-nya. Pertama tuh di sini dulu atau di Bali dulu sih? Gue di sini dulu, Dapur asik. di sini dulu, Oh, di di sini dulu, di di sini dulu. Abis itu dapur asik ya, Baru terus. pecar kemana-mana kan gue itu. Habis gitu ya jujur sih gue terima kasih banget kayak Pipi, Bunda, Paleri. Iya. Itu mereka Ya, sih bener. yang bantuin gue buat dan yakinin gue lu bisa, yuk ayo, lu bisa, lu ada basic, ayo jalan terus. Sampai lambat laun gue akhirnya autodidak bisa handle. Gue pernah kan tuh sampai yang 8 bulan gue itu nggak pernah istirahat, nggak ada break sehari pun. Iya. Berangkat jam 11 pagi, balik jam 5 pagi. Kan 24 jam kan soalnya. Jadi gue kayak bener-bener pengen belajar, pengen ngerti dari nol, dari bawah tuh gimana sih. Sampai akhirnya ya gue memberanikan diri aja. Yuk, bisa Itu yuk. umur ternyata. berapa Mas? Gue itu umur 2017 kayaknya, 2017 18 gitu. Gue sekitar 24 25 lah, 25 kayaknya. 25 kayaknya. Nah abis itu kan warung asiknya. Warung asik juga Mas Billy. Gue bantu. Waktu kan sebenarnya kan warung asik itu nama kakak kan. Mm-mm. Itu kan akhirnya cuman gue suruh sama sebenarnya sih warung asik dulu sebelumnya.
Iya, warung asik dulu kan. Warung asik dulu. Warung Jadi asik tuh dulu, abis itu baru dapur. tutup. Baru dapur. Baru dapur. Ya makanya gue tuh lebih ke bantuin kakak waktu itu sih. Sama sekalian jagain. Nyari pengalaman lah. Bener-bener gue tuh cari pengalaman banget. Bener-bener kayak basic bisnis gue tuh diajarin sama Bunda, sama Pipi, sama Leri. Tapi kan waktu itu sempat lama di Bali kan. Gue sempat 4 bulan, 3 bulanan lah gue di Bali tuh pernah. Yang sisanya tuh kayak yang cuma sebulan balik, terus sebulan lagi balik. Kalau bener-bener stay di itu gue 3 bulan waktu itu. Di Bali. 3 bulan di Bali. 3 bulan di Bali. Itu ngurusin Dapur. Itu dapur. warung. Yang warung itu ya cuma itu sebulan terus cabut ke Jakarta lagi, ntar 2 minggu lagi baru Iya, cabut. pas meledak itu kan akhirnya buka di Bali. Kalau Ya. buka di Bali abis itu buka di mana lagi sampai Bali, Cilegon, Cilegon, Medan, ya. Makassar. Itu Ikut ini juga. gue ikut opening. Ya karena balik lagi karena mungkin ya karena yang di Jakarta tuh meleduk yang gue yang jagain kan. Iya. Dan operasionalnya gue tau lah seluk beluknya di mana. Terus akhirnya Apalagi dulu kan itu buset. capek coy, Itu itu capek capek banget, banget. itu capek banget. Gue tuh bener-bener kayak contoh kayak bulan puasa nih. Dari jam 6 jam 5 orang udah siap makan, itu gue paling baru bisa makan tuh jam 11 jam setengah 12 malam. Gara-gara Itu rame udah- itu abis banget. ini abis jadi kan Capek, nyari lagi. capek. Akhirnya gue bener-bener dapat pengalaman di situ langsung meledak. Ya, bagus buat gue gitu. Sampai akhirnya semua itu selesai pun gue juga masih ngikutin, jadi ngerti gitu. Oke. Gitu. Mas Billy deh. Kenapa Mas kok lebih ke bisnis sih? Maksudnya Iya. kan kita kan punya ada Pipi, ada Bunda, kita punya maksudnya udah dikenal juga, bisa dari situ juga kan. Kenapa malah memilih maksudnya berbisnis? Ya jujur waktu itu gue sangat-sangat memberanikan diri sih. Maksudnya kayak memberanikan diri bahwa gue mampu buat mencoba sesuatu hal sendiri. Gue pengen ngerti lah. Maksudnya kayak karena gue anaknya ya risk-taker sih, lebih ke risk-taker sih. Dan gue emang suka bisnis karena ya balik lagi Pipi, Bunda, Taleri itu ngenalin gue di bisnis tuh kayak bener-bener wah gue intuit banget nih sama ini. Ini kayaknya passion gue dah gitu. Akhirnya gue memilih untuk bisnis nih. Akhirnya gue coba untuk beberapa hal. Gue juga lagi bangun beberapa bisnis sendiri. Dan gue juga percaya bahwa kolaborasi dan partnership itu juga sangat-sangat membantu. Penting banget sih itu zaman sekarang tuh nggak mungkin lu bisa hidup sendiri. Ya. Ya apalagi kan ada Bunda yang Ya. maksudnya udah di F&B lama. Makanya kan gue lebih berpikirnya kayak suatu saat entah gue bukan nyesel atau apa ya, maksudnya kayak gue pengen mungkin membuktikan ke diri gue sendiri gue bisa apa enggak sih. Toh kalaupun nanti ternyata berhasil kita bisa kumpul lagi, kita bikin bisnis bareng gede lagi kan kita nggak ada yang tahu. Gue selalu bilang buat siapa tahu ntar kita sama-sama gede nih, gede bareng sama-sama gede, kita bikin bisnis lagi bener-bener nama keluarga kita bawa gede-gedean. It's Yeah. much fun buat gue, so fun. Nanti kedepannya bisa buka apa restoran Bareng gitu ya. seru-seruan lagi gitu kan, gue kayak nggak ada masalah gitu. Dan gue merasa sangat seru. Gue bakal percaya bahwa kayak ya gue lagi mencoba untuk sendiri gimana cara lu jadi berdiri dengan kaki lu sendiri, gimana lu bisa buktiin diri lu sendiri sih, sampai mana sih. Karena gue harus break the limit orangnya. Kalau nggak break the limit kayak ya udah gue hidupnya flat aja. Lagi buka bisnis baru kan? Iya, gue lagi proses, lagi renov. Ada bisnis baru, cuman ya sangat-sangat serem juga sih kondisi PPKM gini-gini. Nah ya apa yang memberanikan lu? Yang memberanikan gue, karena gue tipikal anak yang kalau nggak gue lakuin, gue bakal Misal. bukannya sih ya lebih ke mimpi aja tuh, lu cuma mimpi lu doang, lu nggak bisa kerjain. Dan Nggak dijalani. dan lebih baik gue itu gagal tapi gue pernah melakukan daripada gue tidak melakukan apa-apa. Ya. Jadi gue tahu jawabannya apa. Tahan dari Ya. Jatuh itu pasti cuy. Jatuh. Tapi gimana caranya lu bisa berdiri lagi gitu aja. Oke. Nah itu kurangnya gue tuh. Nah makanya lu jatuh minta tolong mulu sih. Gue tuh orangnya Ci tolongin dong. boy. Itu kurangnya gue tuh. Gue tuh orangnya untuk memulai tuh banyak takutnya, banyak mikirnya. Wah sama cuy. Gue juga orang yang handicapnya gila-gilaan. Maksudnya kayak gue takut sepi nih, gue takut gini. Tapi balik lagi kalau lu udah bisa berhitung, lu udah bisa ngerti celah-celahnya. Kalau lu menurut gue sih selama lu masih bisa ikhtiar berusaha dan berdoa sih, Ya sebenarnya kan kalau nggak dicoba itu Nggak akan pernah tahu. Nggak tahu Iya. apa sih sebenarnya. mending gue gagal. Tapi Mas Billy di Jakarta juga maksudnya mau kesini apa karena misalnya ada keluarga di sini, ada Pipi, ada Bunda. Oh kalau aman keluarga, gitu. keluarga bener-bener jadi alasan utama gue. Kalaupun jujur kalau contoh nih Pipi nggak di sini nih, gue nggak akan kesini sih. Wah bisa gila gue.
Lu gue nyoba dari nol gitu. Yes. Iya, sama sih, Gue nggak. Iya. Bener. Ya karena gue berpikirnya bukan gue memanfaatkan om gue ya, enggak. Gue lebih optimalkan kayak apa ya, kayak lu ini punya kesempatan, optimalin dong. Bukannya gue tuh kayak aji mumpung, enggak, gue nggak mau. Toh gue juga kerja dari nol kok. Disuruh-suruh dari bawah, gue nggak mau juga kerja yang cuma duduk nungguin, gue nggak mau. Ya leader lah ya. Iya, gue nggak mau yang, ngapain sih lu gitu. Nah itu juga yang gue salut dari Apaan? Pipi dan Bunda sih. Iya. Mereka ngajarin kita kayak gitu. Iya, Iya. jujur kalau lu bilang kayak lu pernah nggak sih bawa nama keluarga lu? Loh, ya balik lagi, gue ini optimalin kesempatan yang ada di gue hari ini nih. Gak semua orang lo punya kesempatan di kita. Benar. Iya kan? Dan itu yang bikin gue kayak percaya buat, udah yuk ke Jakarta yuk. Lu ada keluarga lu kok. Alasan utama gue ya keluarga gue. Iya. Gitu. Kalau lu mau gerak atau enggak itu Iya, doang sih. iya, lu tinggal berpikir aja lu di sini bisa menang apa mau kalah. Oke. Nothing tulus. Kalau Mas Indi gimana? Waduh. Sebenarnya kalau ditanya gue tertarik bisnis, gue juga tertarik sebenarnya. Tapi itu tadi gue bukan tidak punya keberanian ya. Gue ragu-ragu memulainya. Jangan sih. Kalau bisnis itu. Dan dari dulu gue nyaman di musik nih. Dan itu juga sama juga kayak kalau gue mau bikin ini banyak nih keraguan apa bakal enak kayak bakal didengar kayak. Nah, gue terlalu banyak mikir gitu tuh. Lama-lama ke pending. Iya. Itu gue juga pernah ada di titik itu sering sih. banget kayak gitu. Tapi kalau kita nggak ngelakuin itu nggak ada sejarahnya gitu ya. Ya itu. Iya, makanya kan orang selalu bilang sebenarnya itu small steps di awal itu sangat bener-bener penting pengaruh banget. banget gitu ya. Pengaruh banget. Iya, benar. Dan lu sampai kapan menurut gue kayak lu mengangan-angankan sesuatu nih, lu mencita-citakan sesuatu. Tapi lu nggak mau jatuh. Tapi lu bukan nggak mau jatuh tuh pasti menurut gue. Maksudnya lu nggak mau dicobain loh. Dan lu nggak mau start dari sekarang nih. Mau kapan? Ya udah itu cuma jadi angan-angan bos, jadi mimpi aja. Iya, mau kapan gak sih? Iya. Yang gue tuh yang bikin gue berani buat, yuk gue kayak Bun, aku pengen challenge diri gue sendiri. Om Anang, gue pengen challenge diri gue sendiri. Gue pengen coba ngerjain sesuatu sendiri. Ya udah, go ahead. Tapi kan Mas, dulu kan lu pernah apa ya dimarahin sama Pipi kan? Iya. Kenapa sih? Iya, gue dimarahin karena kayak Pipi tuh marah kayak, lu tuh gimana sih? Lu kan ke Jakarta itu kan buat ayo sama kita gitu loh. Gue ini udah nyiapin tempat, maksudnya kita udah bikin ini itu. Kok lu malah gitu? Jadi coba jalan sendiri. Ya mungkin gue selalu bilang berterima kasih banget sama Bunda sama Pipi. Mereka yang kenalin dunia ini ke gue. Sebenarnya orang yang paling berjasa menurut gue ya Bunda sama Pipi. Tapi gue balik lagi. Tapi gue balik lagi kayak berterima kasih please izinin gue kayak mengenal dunia lebih gede. Terus gue pengen mencoba dengan mental gue sendiri kuat atau enggak. Gitu. Emang kedepannya Mas Billy ini emang benar-benar maunya di situ aja. Kayaknya gue bakal passion tetap di bisnis sih. Karena gue ngerasa fun banget di F&B, fun banget. Emang seru aja ngelakuinnya, nggak ada apa ya tekanan, nggak ada rasa apa. Passion, lebih ke passion sih. Dan suatu saat kalau memang pun kita bisa bikin kerjaan bareng lagi sama Bunda Pipi, gue sangat welcome. Gak mungkin gue nggak bantuin, gue nggak mau nggak ikutan. Nggak mungkin. Benar. Gue selalu ngingetin Bunda kayak contoh nih kayak dulu juga ada beberapa teman-teman gue atau gue dapet omongan kayak Bil produk tante lu yang ini nih gini nih. Gue langsung direct ke Bunda. Bun, yang daerah sini nih begini. Gue selalu masih merhatiin. Bun ini kurang di sini, Bun ini kurang di sini. Dan Bunda selalu juga ngasih omelan-omelan ke gue kayak lu tuh ya kerja yang gini. Lu udah kerja sendiri sekarang hati-hati bla bla. Ya dan Pipi walaupun Pipi tuh diem ya, menurut gue sih mereka tuh punya caranya sendiri-sendiri sih care. Iya dari sekarang ya harus mulai belajar sih, apalagi kan nanti ya kita juga nih yang megang maksudnya. Iyalah generasi selanjutnya siapa sih? Benar. Generasi selanjutnya siapa ya? Lu, gua, ya. Bang Indi di musik ya udah di bisnis musik tuh gimana entertainmentnya kan? Musik itu gimana manajemen tertarik musik sekali. Gimana? Ya kan apalagi ya maksudnya sekarang loyalty segala macam kan itu sih harus dipikirin Bang Indi kan harus ngerti di situ. Iya, karena kita punya legacy yang bagus banget sih. Legacy kita bagus banget dan kita sebenarnya sangat-sangat berkesempatan besar banget sih. Gue, lu, Jiel itu udah sangat berkesempatan banget nih. Cowok-cowok siapa lagi sih? Arsya. Buset. Iya sih royalty tuh. Dia 5-10 tahun lagi masih SMP, SMA kan. Gak mungkin mikirin ini gitu. Tapi maksudnya ada gak sih Bil orang yang maksudnya lu kan om lu kan gini ya pantas aja lah lu gini. Iya makanya gue bilang gue ke orang-orang kayak dia itu emang keluarga gue.
Ya mau gimana Itu- lagi? Dan itu blessing buat Iya. gue. Itu blessing. Nah, kenapa lu harus sirik? Terus yang harusnya lu sirikin ke gue kalau ternyata gue punya keluarga gitu, tapi gue nggak bisa manfaatin, itu bodoh sih. Benar. Menurut gue sih itu bodoh banget. Jadi kalau bilang lu haji mumpung ya keluarga nih. Coy, gue nih optimalisasi kesempatan yang gua punya. gue, opportunity gue, fasilitas gue yang dikasih ini apa nih? Kalau lu cuman mikirnya, ya lu mentang-mentang lu bokap lu ini, mentang-mentang lu om lu ini, lu dibantuin ini. So, Iya. terus mereka yang ngomongin gue jadi apa sekarang? Nah, Sek. Itu dong. Pak. Asia. Belum jadi apa-apa juga sama kayak gue. Bang ini berarti bener juga mau ke musik aja ya? Iya. Bener-bener di musik. Tapi tadi yang aku bilang kayak nggak menutup kemungkinan pengen bisnis sih pengen. Ya bisnis di musik juga itu kan Iya. Seru cuy. kedepannya itu Parah. di Amerika udah berjalan bertahun-tahun Iya. di Indonesia kan belum bisa. belum. Ini baru sekarang nih permulaannya kan. Mau mulai ya, baru Heeh. mau mulai. Nah itu Dan maksudnya. rumit banget ternyata. Kan dia. seru sih kalau kita ntar satu bisnis makanan, satu bisnis ini. Iya, benar, bisnis- benar. Wah, lu punya perusahaan jadi IT gitu. ya jadi emang udah ada pegangan dan itu keluarga sendiri kan itu udah Iya, bener enak asik banget. sih. Lebih Benar. Enak. Iya. Nah, jadi yang lain yang nggak ada orang lain jadi nggak Nggak ada ada. trust issue kan. Ya aduh. Nah, Nah, kedepannya nih kalau lu punya keluarga gimana? Apakah kita akan maksudnya mau bikin komplek isinya Keluarga kita sendiri. Iya kan? Apakah jadi. misalkan Bisa kalau jadi. ceweknya Bang Indi di Bandung, apakah nanti Bang Indi balik ke Bandung? Enggak. Apakah tetap harus di sini gitu, mencari di sini? Kalau gue, Gue pengen di sini sih. kalau gue nggak mau di sini. Hah? Oh tinggalnya maksud lo? Tinggalnya. Gue nggak mau tinggal di sini. Di mana? Di Bali. Bali. Oh, iya sih. Emang Mas Billy tuh dari dulu di Bali. Bali banget Seneng orang. banget kayaknya di Bali. Bali. Menurut gue Bali itu wah peaceful lah. Gue balik kayaknya. Gue pengen di sini sih. Kesana sekali-sekali doang. Gue pengen Liburan aja gitu ya. Heeh. Karena lu masih ngerasain vibe libur kan di Bali. Gue udah pernah ngerasain vibe kerja di situ cuy. Iya bener. Iya. Kita masih ngerasain Vibe libur. Gue mah vibe kerja di situ. Habit-habitnya orangnya udah tahu. Jadi kalau mungkin 10 tahun ke depan nih, gue berharap sih kita bisa seru-seruan gitu kayak lu punya anak, lu di Jakarta, entah JL ntar di mana kayak di Jerman kayak kan nggak tahu. Nasinya. Yes, bener di Jerman. cuy. Ih, seru. Main kita di Berlin. Kagak. Seru banget ya di Jerman cuy. Jakarta. Seru. Jakarta tuh apa ya? Nggak tahu kenapa gue tuh bener-bener cinta banget sama Jakarta. Gak bakal pindah di Jakarta. Wah Jakarta ini seru sih. Karena tapi menurut gue kayak ya emang lu kalau memang cari challenge sama intensitas tinggi sih di sini. Ini Iya. tempatnya sih. Saran gue itu sih. Tapi lu jangan bodong ke sini. Iya, iya. Yang menu-menuin Jakarta yang Eh, enak nih di Jakarta cari duit banyak nih. Lu kalau kagak punya apa-apa enggak usah ke Jakarta, cuy. Penuh Iya, Jakarta. Penuh benar. kayak kesempatan tuh kalau lu nggak punya apa ya nggak Lu punya. gak ada modal nih. Lu Iya. gak punya modal Iya. apa-apa nih. Jadi Gak bisa nggak ngapa-ngapain. punya orang dalam tuh susah. Susah. Iya, Susah. selain orang dalam Bener. bakat, gift, terus lu kayak lu gak pinter, lu gak punya ilmu ini itu, terus lu ke Jakarta. Coy lu bikin Nggak ada penuh. kemauan buat survive juga Lu ya. bikin Susah penuh, juga. sumpah. Dan belum bikin tahu penuh. karakter orang Jakarta gitu yang kayak gimana, Wow. kerasnya kayak apa. Wow. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton podcast Ada. bareng saudara-saudaraku. Semoga kalian bisa mengambil hal positifnya dari podcast ini. Terima kasih. Keluarga is number one cuy. Iya. Family is number one. Bener.